Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian. Secara umum, bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan, pendapatan, atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan lainnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah atau kuantitas kepemilikan hartanya, barang atau jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan harta atau aturan halal dan haram. Pengertian tadi dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah Subhanahu wa taala melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Dasar hukum bisnis dalam Islam. Hukum bisnis dalam Islam itu ada 5. Yang pertama, kesatuan atau tauhid dan unity. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium dan adil. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Yang kelima, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Surat An-Nisa ayat 29. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Surah At-Taubah ayat 24. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat ke-7. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Panduan Rasulullah dalam etika berbisnis. Nah, ternyata dalam etika berbisnis ada beberapa poin-poin yang sangat penting yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana panduan ini itu sangat penting dalam berbisnis, dan menurut saya itu sangat yang paling utama diterapkan dalam berbisnis. Di sini sudah ada beberapa poin-poin yang sangat penting dalam etika berbisnis.
Yang pertama, bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam artian bahwa dalam berbisnis kita harus sungguh-sungguh jujur dalam melakukan bisnis. Jangan sampai ada kecurangan antara pebisnis dengan pelanggan. Nah, poin kedua, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis. Dalam artian bahwa kesadaran ini sangat-sangat penting atau sangat bermanfaat dalam berbisnis. Kita sadar bahwa berbisnis sangat penting bagi pebisnis dengan pelanggan maupun masyarakat. Nah, selanjutnya poin ketiga, tidak melakukan sumpah palsu. Nah, di poin ketiga ini tidak melakukan sumpah palsu dalam artian bahwa ketika kita melakukan bisnis, jangan menaikkan harga atau memalsukan harga yang sudah ditentukan dengan pelanggan. Kemudian poin yang keempat, ramah tamah. Seorang pelaku bisnis harus berprinsip ramah dalam melakukan bisnis. Dalam artian bahwa ramah tamah itu kemudian sangat penting dalam melakukan bisnis maupun sesama pelanggan, sesama pebisnis itu. Dan yang kelima, tidak boleh berpura-pura nawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan dagangannya harga tersebut. Dalam artian bahwa kita tidak boleh membolak-balikkan harga yang sudah ditentukan atau menjelek-jelekan harga atau dagangan orang lain. Itu. Dan yang keenam, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Dalam artian bahwa kita sesama pebisnis, kita tidak boleh saling menjelekkan dalam dagang bisnis itu sendiri. Dalam artian bahwa kita tidak boleh menjatuhkan teman bisnis kita agar kita bisa lebih maju ke depannya. Nah, selanjutnya poin ketujuh, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Nah, menurut saya poin ketujuh ini sangat penting dalam kehidupan manusia karena ini terkait dengan ibadah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang pebisnis itu kemudian menghalangi ibadah kita kepada Allah, karena ibadah ini salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya poin ke-8, bisnis dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Nah, dalam artian bahwa ketika kita menjadi seorang pebisnis, jangan sampai kita menjadi seorang pebisnis hanya untuk dipaksa saja atau didorong saja untuk menjadi seorang pebisnis. Dalam artian bahwa ketika kita menjadi seorang pebisnis, kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan bisnis ini. Orientasi bisnis dalam Islam. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu yang pertama, target hasil, profit materi, dan benefit non materi. Yang kedua yaitu pertumbuhan, yang ketiga keberlangsungan, dan yang keempat yaitu keberkahan.